Takut sih. Sebenarnya kalau kaget enggak, cuman khawatir aja. Banyak sekali, tapi juga menjadi berkat buat saya. Dalam artian gini, saya punya banyak cita-cita dan harapan yang ternyata harus saya hentikan ketika COVID-19 itu ada di Indonesia. Saat itu saya punya banyak mimpi, banyak langkah yang harus saya capai. Karena kebetulan memang sebelum COVID-19 itu ada di Indonesia, saya kan kebetulan suami saya meninggal. Jadi saya punya cita-cita setelah suami saya meninggal, saya itu pengen menata hidup saya pastinya. Dan harapan saya itu saya bisa kabur dari sini. Karena terlalu banyak yang terjadi di sini. Jadi saya mau, namanya orang mau survive ya gimana caranya. Karena saya kalau di sini kayaknya nggak mampu gitu. Saya punya harapan saya bisa lari ke luar negeri waktu itu. Terus terang. Karena ada banyak sahabat saya yang menawarkan untuk saya pergi menghilang dulu dari sini. Saya punya angan-angan saya mau masuk ke Kemenlu, meneruskan langkah saya untuk menjadi seorang karyawan di Kemenlu. Bisa saya di embassy mana untuk saya mengabdi. Saya juga udah dapat tawaran berapa, tapi ternyata nggak bisa. Terus pikiran saya juga ada aja yang saya tadinya mau pindah ke Jogja, ternyata juga nggak bisa. Jadi banyak langkah yang harus saya hentikan karena COVID ini. Boleh sekali. Saya untung saat ini sudah tidak menangis ya ketika ditanya itu, karena kebetulan memang Tuhan luar biasa baik kepada saya. Tidak hanya suami saya yang meninggal, tetapi juga kedua anak saya. Jadi saya benar-benar ditinggalkan seorang diri. Tuhan begitu penjemburu kepada saya. Tuhan mau saya itu satu-satunya hanya sama Tuhan. Suami saya pecah pembuluh darah di kepala pada saat saya sakit. Saya mau bawa suami saya ke rumah sakit, tapi ternyata malah saya yang gotong suami saya ke rumah sakit. Nah, itulah indahnya Tuhan. Dalam artian kita tidak bisa menolak takdir Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah gariskan, Tuhan akan ambil itu. Saya sudah berusaha keras untuk menjaga selama ini. Suami saya memang punya riwayat darah tinggi. Saya sudah menjaga pola makannya, saya sudah menjaga apapun gitu. Tapi yang terjadi adalah memang benar-benar Tuhan mau, ya sudah cukup, usianya cukup di situ. Saya sudah berjuang, saya sudah berusaha untuk bawa dia ke rumah sakit, operasi dan sebagainya. Tapi memang kehendak Tuhan untuk Tuhan ambil. Jadi ya karena dia milik Tuhan, sama saat saya menyerahkan kedua anak saya ke Tuhan, saya tidak bisa marah sama Tuhan. Ini memang sudah jalan yang harus saya tempuh, ini memang sudah takdir yang harus saya jalani. Jadi ya, semua punya Tuhan, saya harus kembalikan lagi ke Tuhan. Kalau saya ditanya saya bangkit bagaimana, saya cuma bisa bilang saya diam dan saya pasrah awalnya. Karena saya merenung mungkin di luar sana lebih banyak yang punya pengalaman spiritual lebih berat dari saya. Kalau dibilang pengalaman spiritual saya tidak hanya berhenti di awal ketika anak saya nggak ada, lalu kemudian suami saya nggak ada. Itu masih di depannya itu masih ada, di belakangnya juga masih ada. Tapi kalau gimana saya cara bangkit, saya cuma bisa bilang, saya diam, saya pasrah, biarkan Tuhan yang bekerja untuk saya. Saya cuma punya percaya, segala sesuatu yang Tuhan tulis untuk saya itu yang terbaik. Segala sesuatu yang Tuhan ambil yang terbaik dari saya, Tuhan akan gantikan yang jauh lebih baik dari saya. Lalu bagaimana saya healing? Saya cuma bisa bilang, saya mau memaafkan diri saya sendiri sebelum saya memaafkan orang lain. Karena saya tidak marah sama sekali sama Tuhan. Benar, saya nggak bisa marah sama sekali sama Tuhan.
Kalau saya nangis, saya justru malah marahnya ke almarhum suami saya nih, kayak orang gila gitu kan. Saya bilang, kamu tuh janji nemenin aku ya, tapi kamu ninggalin aku gini, gini, gini. Tapi seketika saya ingat bahwa, oh iya dia punyanya Tuhan. Saya nggak bisa marah. Ya sudah. Nah, saya mau memaafkan diri saya sendiri sebelum saya memaafkan suami saya. Sebelum saya memaafkan semua yang harus saya jalani, saya harus memaafkan diri saya sendiri. Lalu kemudian saya berpikir saya harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan kasih saya orang-orang baik di sekitar saya. Tuhan juga kasih teman-teman yang baik. Tuhan kasih rezeki yang baik. Saya bernafas aja masih bisa bersyukur. Mau apa lagi sih yang kurang? Jadi ya intinya saya bersyukur, saya memaafkan diri saya sebelum saya melangkah. Kalau lebih dekat kepada Tuhan, saya tidak bisa menyampaikan bahwa saya lebih dekat atau enggak ke Tuhan, karena memang saya dengan almarhum suami itu termasuk orang yang apa ya? Kalau dekat dengan Tuhan enggak sih sebenarnya. Bukan enggak, tapi maksudnya enggak serajin orang-orang lain. Saya itu suka novena di rumah, saya suka mengunjungi tempat doa di mana aja dengan almarhum suami saya. Tapi justru kami itu orang yang kalau mau ke gereja itu ada aja loh kendalanya. Cuman kami tuh punya percaya bahwa kita tuh selalu sama-sama Tuhan gitu loh. Kalau untuk dengan kejadian ini, rentetan kejadian ini, lebih dekat dengan Tuhan atau enggak, saya tetap di jalur yang ya saya seperti ini. Dalam artian saya kadang-kadang tidak munafik, saya sakit hati dengan takdir. Sebagai manusia biasa wajar kan. Saya sempat berhenti novena, saya sempat berhenti ke gereja, bukan karena saya benci Tuhan, bukan karena saya apa-apa, tapi karena saya benar-benar mau stop. Saya nggak mau berharap lagi, biar Tuhan bekerja untuk saya, jadi saya lepaskan semuanya. Saya benar-benar lepas, saya benar-benar taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Udahlah, bukan saya melupakan Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja untuk saya. Dan saya tahu, saya sampai berhenti novena itu bukan berarti saya berhenti doa ya. Tapi setiap kali saya bangun tidur, saya bilang terima kasih Tuhan saya masih hidup. Terima kasih Tuhan saya bisa makan. Tapi saya nggak novena, itu sempat saya alami. Tapi sempat juga ingin sekali saya benar-benar novena dan mengadu ke Tuhan. Tiap malam saya balik lagi doa, tapi tidak novena. Saya duduk di sini, saya bilang ke Bunda Maria, Bunda, kenapa saya begini? Kenapa harus saya? Kenapa bukan orang-orang di luar saya? Kenapa saya? Sempat bertanya seperti itu. Tapi kalau untuk dekat atau tidaknya dengan Tuhan, saya rasa saya nggak berhak untuk menilai. Tetap bersyukur dengan apapun yang kita miliki saat ini, karena segala sesuatu yang Tuhan beri untuk kita itu pasti yang terbaik. Dan selalu lihat sekitar. Kalau saya sih pasti ada hikmah di balik setiap penderitaan. Kalau orang-orang bilang selalu ada pelangi setelah badai. Kalau saya nggak mau itu, karena kalau pelangi itu indahnya sebentar. Kalau saya maunya pasti akan ada matahari yang lebih terang lagi setelah adanya badai. Kalau itu prinsip saya.